Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara membongkar HP Xiaomi Note 8. Bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut. Pertama-tama kita panaskan terlebih dahulu bagian belakang casing atau backdoor dengan hot air atau blower. Cukup hangat-hangat saja, jangan terlalu panas, karena jika suhunya terlalu panas akan merusak casingnya. Kali ini saya menggunakan suhu 200 dan udara di 2 atau 2,5. Kita panaskan perlahan-lahan, kemudian kita congkel untuk pertama kalinya menggunakan cutter atau menggunakan alat lain yang bisa disisipkan di celah-celah yang rapat itu. Jika dirasa belum meleleh lemnya, maka dipanaskan kembali sampai kira-kira sudah meleleh dan bisa dicongkel. Kalian bisa menggunakan alat apa saja yang sekiranya tajam dan tipis, akan tetapi cara mencongkelnya itu mesti perlahan, jangan sampai terburu-buru atau meleset, karena akan melukai bagian casing tersebut. Ketika sudah tercongkel, maka kita tahan dengan alat pencongkel dari stainless atau dari plat. Saya menggunakan plat atau tidak menggunakan plastik, karena menurut saya dengan bahan stainless kita tidak usah melepas kembali pencongkelnya ketika kita panaskan dengan blower. Berbeda dengan plastik, karena ketika kita panaskan dengan blower maka plastiknya akan meleleh sehingga susah untuk membuka atau menyeset lem yang ada di casing. Kita buka perlahan-lahan saja. Teknis yang saya lakukan adalah membuka sedikit demi sedikit lem yang akan dibuka dengan dipanaskan. Lem yang akan dibuka kita panaskan terlebih dahulu sedikit demi sedikit. Saya tidak melakukan pemanasan secara keseluruhan seperti cara-cara yang lain, akan tetapi saya hanya memanaskan bagian yang akan dibuka sedikit demi sedikit. Mungkin berbeda dengan teknisi yang lain ya, cara membukanya bagaimana itu tergantung bagaimana yang kalian rasa nyaman. Untuk saya pribadi, saya lebih nyaman seperti ini, jadi membukanya sedikit demi sedikit, pemanasannya sedikit demi sedikit, tidak memanasi secara keseluruhan. Di Xiaomi Redmi 8 ini lem yang terpasang itu sangat lekat, sangat lengket, sehingga butuh pemanasan yang agak lumayan ekstra, agak begitu lama untuk untuk membuka lemnya, untuk menggunakan lemnya, sehingga yang dibutuhkan oleh kita adalah kehati-hatian dan kesabaran tentunya. Karena kalau misalkan kita terburu-buru, mau nggak mau resikonya adalah casingnya pecah
dan kita mau nggak mau harus membelinya kembali. Akan tetapi jika kita hati-hati, insya Allah casing tetap aman dan bisa dipasang kembali. Ya, sambil menunggu casing yang terbuka sempurna, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami Jangkiman, agar kami terus semangat untuk berbagi pengalaman kepada kalian semua, khususnya teknisi pemula atau kalian yang ingin mencari pengalaman atau mencari solusi bagaimana membuka atau solusi lain tentang handphone. Kita buka perlahan, sedikit demi sedikit, jangan dipaksakan. Ketika masih dirasa keras, maka kita panaskan kembali sedikit demi sedikit sambil agak sedikit dicongkel alat pencongkelnya. Ketika dirasa sudah lemah lemnya, baru kita seset kembali lemnya. Terus pelan, dan insya Allah hasilnya akan aman. Ya. Nah, ini itu di bagian fingerprintnya, hati-hati, di situ ada fleksibel fingerprint, jadi kita bukanya mesti pelan-pelan, jangan sampai fingerprintnya justru tersobek karena ketidakhati-hatian kita. Ya, selanjutnya setelah terbuka, kita akan buka mesinnya, kita akan kasih tahu apa aja yang ada di dalam mesin Xiaomi Note 8 ini. Kita buka dulu bautnya, karena mesin Note 8 ini diamankan oleh kaleng, sehingga untuk membuka kalengnya kita buka terlebih dahulu baut-baut yang terpasang. Nah, nanti untuk baut yang ada segel dari Xiaomi-nya, kita amankan dulu stiker segelnya, agar nanti di saat kita menjual handphonenya kita dapat seolah-olah mesin tersebut belum pernah diservis, karena kalau mesin yang sudah diservis tentu akan mengurangi nilai jual bagi handphone tersebut. Kita amankan stiker segelnya untuk nanti kemudian dipasang kembali ketika pemasangan mesinnya. Ya, ini bautnya sudah terbuka semua. Satu lagi ada yang tersisa. Setelah kita buka semua baut-baut yang terpasang, kita congkel kaleng penutup mesinnya. Akan tetapi dalam hal ini perlu hati-hatian, karena dikhawatirkan di dalamnya ada komponen-komponen yang rusak jika kita tidak hati-hati. Karena saya sendiri ini baru pertama kali ngebuka, jadi saya hati-hati agar
tidak ada komponen yang rusak di dalamnya. Ya, ini bagian kalennya yang pengaman. Ini bagian baterai, fleksibel baterai, ini fleksibel mainboard dan fleksibel LCD. Di Xiaomi Note 8 ini bagian kameranya, modul kameranya itu diamankan dengan mikanya ya, mika yang langsung berada di casing, sehingga untuk membukanya kita harus membuka fleksibelnya satu persatu. Kita harus membuka fleksibel satu-satu. Nah, ini ketika dibuka kita langsung buka semuanya. Kemudian kita buka juga anten, bagian antennya. Kemudian di mesinnya juga diamankan dengan dua buah baut. Kita buka dulu baut-bautnya. Nah, kemudian kita buka ongkel sedikit mesinnya. Ya, mudah ya teman-teman. Insya Allah kalian juga bisa mencobanya. Mohon maaf nih posisi handphonenya kurang fokus. Nah, ini setelah tadi dibuka, saya cut videonya dan saya coba proses pemasangan kembali back casingnya atau backdoornya, yaitu dengan mengelem bagian sisi-sisi sekeliling handphone bagian belakang, untuk kemudian kita pasang. Nah, jangan lupa fleksibelnya juga dipasang. Pasang dulu, kemudian fleksibelnya. Nah, setelah itu baru kita paskan kira-kira presisi kanan, atas, bawah, tengah. Kita tekan perlahan, jangan sampai terlalu keras. Yang setelah posisinya sudah betul-betul pas, baru kita ikat dengan karet agar lem yang ada di dalam itu benar-benar merekat, tidak rubah posisi ya. Kalian bisa menggunakan penjepit yang ada di online, banyak bisa juga, akan tetapi karena penjepitnya kali ini saya nggak tahu entah kemana, maka kali ini saya menggunakan karet sampai benar-benar kering.